Ini merupakan tantangan bagi saya. Kalau Heru mau menghalang-halangi hubungan saya dengan Derry, dia pasti akan sangat menyesal. Akan saya buktikan kalau kali ini saya pasti menang. Dan Heru boleh gigit jari. Kita nggak boleh tinggal diam, Ma. Donna harus segera bertindak. Sekarang atau tidak sama sekali. Masuk. Silakan masuk. Donna, saya... Mas, Bang Joni bicara apa saja mengenai saya? Joni. Iya, Bang Joni. Sebaiknya Mas jangan percaya dengan apa saja yang diomongin Bang Joni. Tapi maksud saya... Dia pasti ngomongin enggak kan? Sudah saya duga. Mas, apapun yang diomongin Bang Joni, jangan dipercaya. Ada apa dengan Joni? Bang Joni selalu ngomong yang gak karuan sama orang-orang yang berusaha mendekati saya. Terus terang, dia cemburu, Mas. Sebenarnya, sudah lama Bang Joni naksir saya. Tapi saya gak pernah nanggepin. Dia selalu berusaha merusak nama saya, nama Mama, supaya saya menerima dia sebagai suami. Dia bilang, saya harus membuat surat perjanjian di hadapan notaris bahwa saya tidak akan menceraikan kamu. Dan jika saya menceraikan kamu, maka semua kekayaan saya ini akan menjadi milik kamu. Itulah yang saya takutkan, Mas. Bang Joni selalu begitu. Padahal saya nggak pernah bilang apa-apa sama dia. Ya Tuhan. Saya nggak tahu mesti ngomong apa soal ini, Mas. Semua itu fitnah. Sama saya dia ngomong lain. Katanya Mas bilang kalau saya cuma menginginkan harta Mas. Apa itu benar, Mas? Enggak. Saya nggak bilang seperti itu. Dalam hidup saya, Mama, saya, kami nggak pernah punya pikiran seperti itu. Kami lebih menghargai ketulusan dan kejujuran. Bukan harta, bukan duit, Mas. Kalau toh saya jadi istri Mas, saya nggak pernah mengharapkan apa-apa. Kecuali tanggung jawab, perhatian, dan cinta, Mas. Apa? Jadi kamu... Saya harus menjelaskan ini, Mas. Supaya Mas mengerti perasaan dan diri saya. Donna, maukah kamu kawin dengan saya? Saya sangat mencintai Mas. Saya takut kehilangan Mas. Bagaimana, Don? Mama. Beres, Ma. Kami akan segera menikah. Derry sudah melamar dan saya bilang mau. Hah? Kemarin kamu bilang nggak mau sama Derry. Mama benar. Sudah saatnya kita nggak tergantung sama belas kasihan Heru. Saya ingin membalasnya, Ma. Saya ingin mengunggulinya. Akan saya buktikan kalau Heru bukan apa-apa. Saya ingin membuat dia menyesal seumur hidup. Oke. Saya sudah mendengar semua omongan-omongan negatif tentang Donna. Dan saya kira semuanya itu keliru. Karena saya kenal betul siapa Donna. Kalaupun mamanya berbuat yang tidak baik seperti yang kamu omongkan barusan. Dan ini nggak ada hubungan sama sekali dengan Donna. Dan saya akan tetap menikahinya. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi pernikahan Kak Derry dengan Donna.
Hanya saya sarankan untuk menimbang lebih lama. Jangan sampai Kak Dery menyesal menikahi Donna, seperti papa saya menikahi Mara. Donna beda dengan mamanya. Terima kasih atas saran kamu. Kak Dery, Saya tetap ingin menikahi Donna. Saya ingin tidak seorang pun yang mencampuri urusan pribadi saya. Saya ucapkan selamat. Tapi saya punya pendapat sendiri tentang Donna. Saya tetap tidak bisa mengakui Donna sebagai adik kandung saya. Walaupun Donna telah menjadi keluarga di sini. Saya akan mengalah. sabar, Her. Saya sudah cukup sabar, Santi. Hidup Papa hancur gara-gara Donna dan Mara. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Perkawinan saya dengan Santi tergantung keputusan Kak Dery. Selamat malam. Her, tunggu, Her. Santi, sebentar. Santi berhenti. Selama hidup saya tidak pernah diperintah orang. Kalau dia mau pergi, biarkan dia pergi. Heru akan kembali kalau dia benar-benar mencintai kamu. Gak mungkin. Saya tahu siapa Heru. Dan saya tahu bagaimana penderitaannya semasa dia kecil. Mara sudah menyiksanya dan dia gak mungkin melupakannya. Semua ini saya lakukan buat kamu, Sisi. Papa tidak ingin kamu menderita. Papa tahu kamu besar tanpa seorang mama. Papa ingin kamu bahagia, seperti anak-anak lain. Kok Papa belum tidur? Sisi, nanti Tante Donna akan jadi mama yang terbaik untuk kamu. Ya. Oke. Sekarang kamu bobo. Oke? Ya. Papa. Ya. Aduh, sorry. Sorry, Papa lupa. Nah, bobo ya. Mimpi yang bagus ya. Nah, bobo.
Demi Tuhan, Santi. Saya sangat mencintai kamu. Saya ingin kamu jadi istri saya. Saya ingin kita menikah, hidup baik-baik. Tapi kecuali satu hal. Derry. Saya nggak mau ketemu Derry lagi. Saya nggak bakal mau ketemu Derry kalau Derry masih tetap kawin dengan Donna. Saya nggak mau Mara dan Donna mempengaruhi kehidupan saya. Sudah lama sekali saya berusaha menghilangkan mereka dari kehidupan saya, Santi. San, kamu harus berjanji dengan saya. Saya harus jujur sama kamu, Her. Saya akan bahagia sekali kalau saya menikah dengan kamu. Karena itu memang satu-satunya keinginan saya. Saya nggak mungkin ninggalin Kak Derry. Saya sudah berjanji untuk menjaga Sisi kepada almarhumah Karita. Sisi akan membutuhkan saya kalau Kak Donna benar-benar seperti yang kamu bilang. Sisi nggak boleh sendirian. Saya mencintaimu, Santi. Saya ngerti. Saya tahu itu. Tapi tolong, jangan berikan saya pilihan yang sama-sama sulitnya. Kamu harus pilih salah satu. Gak mungkin, Her. Saya gak mungkin ninggalin Sisi. Ini keputusan kamu. Ya. Maafkan saya, Her. Saya nggak tega ninggalin Sisi. Sisi, yang ini diboboin juga dong. Enggak, yang itu jahat. Debu bawa. Debu bobo ya, jangan kayak gitu tuh. Nakal. Suster, tolong panggilkan Santi. Debu baba. Anak papa. Sini. Sini. Kaget aja. Kaget ya. Papa mau kenalin kamu sama temannya Papa. Namanya Tante Donna. Ayo. Aduh, cakepnya. Siapa namanya, sayang? Ayo Sisi. Namanya siapa? Ayo kasih tangan. Sisi nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh nakal. Ayo dong. Ayo. Ayo sama tante ya, Ayo biar dong. tante gendong. Sisi. Nanti dikasih permen deh. Sisi. Sini. Lihat. Tante salangin. Sisi. Ayo dong. Kamu nggak boleh gitu. Ayo dong. Yuk. Sisi. Sama tante nanti kenapa? dikasih permen sama tante ya. Ayo. Sisi, apa sih pakai teriak-teriak segala? Hah? Sisi. Kamu. Sisi. Aduh, Donna, kenalkan ini adik saya Santi. Santi. Donna. Sisi belum biasa, belum kenal. Lama-lama juga biasa. Ya kan ya? Kasih tangan dong sama tante. Ayo dong Sisi. Gitu dong. Donna.
Sisi apain sih tantenya sampai begitu? Kesel. Tentunya kayak itu tuh. Nggak boleh gitu dong sayang. Sisi nggak boleh nakal ya. Ya? Saya tahu ini bukan salah kamu. Selama ini Sisi memang terbiasa dengan Santi. Nanti kalau dia sudah kenal sama kamu, pasti lengket sama kamu. Percaya deh sama saya. Saya cuma ingin menggendong Sisi, Mas. Menyayangi Sisi. Sisi hanya perlu waktu. Saya ingin jadi ibu yang baik untuk Sisi. Saya ingin Sisi mencintai saya, Mas. Seperti saya mencintai Sisi. Nanti Sisi akan mencintai kamu. Sudah. Oke, saya pulang dulu ya, sayang. Hati-hati, Yan. Yuk, dah. Dari mana saja kamu? Siapa laki-laki itu, Ma? Apa? Laki-laki? Mama nggak usah pura-pura. Mama nggak usah bohong sama Dona seperti Mama bohong sama Papa. Tutup mulutmu! Kamu anak kecil tahu apa? Kamu anak ingusan yang nggak ngerti apa-apa. Mama mau ngundang 4, 5, 10 laki-laki, bukan urusanmu. Dan jangan sebut lagi Papa, Papa. Kamu pikir dia mamamu? Aku sudah muak dengan semua kepura-puraan ini. Sudah saatnya kamu sadari bahwa Bimo Laksono bukan papamu. Bukan. Dia bukan papamu. Bohong. Mama bohong. Memang. Kemarin Mama bohong, tapi tidak sekarang. Kamu tahu kenapa Bimo menceraikan Mama? Karena dia tahu tentang siapa papamu. Mama gak bohong. Kamu mau bukti? Buktinya Mama cerai dengan dia. Bimo menceraikan Mama tanpa tunjangan apa-apa. Kecuali uang yang selama ini kita terima. Kalau bukan dia, siapa Papa Dona, Mama? Siapa? Yance, dia baru dari sini. Ini bekas Loko Yance. Dia adalah papamu yang sebenarnya. Terserah apa kata Mama. Dona nggak peduli siapa Papa Dona. Yang penting Dona nikah sama Mas Dery dan keluar dari rumah ini. Terserah Mama mau undang laki-laki mana saja untuk nemani Mama. Dengar Dona, dengar Mama. Jangan merasa dirimu bersih dari kelakuan Mama. Di tubuhmu ada darah Mama. Mengalir darah Yance. Kamu tetap anak Mama. Dan sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bisa mengingkarinya. Kamu boleh membenci Mama. Tapi kamu tak bisa lepas dari Mama. Apa kata Dery? Kalau dia tahu calon istrinya tak jelas dan tak keruan asal-usulnya. Lebih-lebih lagi, kalau dia tahu bahwa kamu adalah hasil hubungan gelap Mama. Mama berhak untuk menikmati apa yang kamu dapat dari Dery. Ingat itu.
Heru salah apa sih, Mam? Ayo. Mama jahat. Jangan Heru. Jangan. Diam, Amira, diam. Diam. Heru mau Biar kamu dimakan sama tikus kalau masih lagi terus. Heru nggak mau disunat. Heru mau. Mama jahat. Sayang kamu. Mama bukan. Papa cepet pulang dong. Mama jahat. Jangan pukul saya, Ma. Jangan pukul saya, Ma. Aduh, Ma, sakit. Jangan pukul saya, Ma. Jangan pukul saya, Ma. Aduh, Ma, sakit. Jangan pukul saya. Saya nggak mungkin ninggalin Kak Dery. Saya sudah berjanji untuk menjaga Sisi kepada almarhumah Karita. Nggak masuk. Kenapa? Sakit. Baru saja Pak Heru menelpon. Katanya beliau kurang enak badan. Saya diminta datang ke rumahnya membawa surat-surat yang harus ditandatangani. Kalau Pak Heru perlu apa-apa, tolong hubungi saya ya, Rin. Kenapa Mbak tidak datang sendiri? Pak Heru pasti senang kalau Mbak datang. Enggak deh, Rin. Terima kasih. Nanti saya akan telepon Mbak setelah saya pulang dari rumah Pak Heru. Iya deh, kalau gitu terima kasih ya. Sampai nanti. Sama-sama. Suruh masuk, suruh duduk sebentar. Bilang saya sebentar turun. Silakan diminum, Non. Iya. Rin, kok nggak duduk? Biar, Pak. Itu minumannya juga nggak diminum. Sorry ya, saya lama di atas tadi. Tidak apa-apa, Pak. Gimana? Ada yang penting? Iya, ini ada berkas-berkas yang harus segera ditangani, Pak. Coba saya lihat sebentar. Dan buku cek tagihan saya bawa juga untuk Bapak tanda tangani. Bagaimana Pak sakitnya? Serius? Enggak apa-apa. Kamu duduk dong. Cuma stres sedikit barangkali. Saya sudah ke dokter, disarankan supaya banyak istirahat. Sebaiknya Bapak turuti nasihat dokter. Dan saya akan membawa semua berkas-berkas ke sini bila Bapak menginginkan. Dan urusan-urusan yang lain bisa Bapak serahkan kepada Pak Beni. Ya, saya rasa lebih baik begitu. Kalau Bapak perlu apa-apa, telepon saja. Nanti saya bisa antarkan ke sini. Semua surat sudah saya kirim, Pak. Dan urusan dengan PT Tunjung Aksara dan Bina Cakra, dari mereka belum ada konfirmasi. Saya tahu kamu pasti belum makan. Jadi, saya minta sekarang kamu temani saya makan siang.
Dokter bilang saya harus banyak makan supaya pulih kembali, supaya sehat. Ayolah. Dan satu hal lagi, kalau pas kamu ke rumah atau ketemu saya di jalan, tolong jangan panggil Pak. Kamu boleh panggil saya pakai Bung atau nama sendiri Heru juga nggak apa-apa. Tapi Pak, Nggak pakai tapi-tapian. Silakan. rumahnya Bu. Wow, serba lux, mahal. Dia tinggal sendirian, cuma ditemani pembantu. Padahal kamarnya ada 11. Besar sekali. Tamannya bagus. Barangkali kalau bos tidak sakit, Rina tidak akan tahu rumahnya. Kamu seharian di sana? Makan siang diladeni, makan malam juga. Besok Rina diminta datang ke sana lagi. Kata bos, nggak usah ke kantor. Hati-hati, Rin. Ah, ibu si kuno. Bu, Rina di sana kerja, bukan main-main. Ibu pikir Rina di sana ngapain? Halo Rin, ini Santi. Gimana kabarnya Pak Heru? Sudah baik kan? Pak Heru tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, cuma tekanan darahnya sedikit turun, sehingga perlu banyak istirahat. Mbak tidak perlu khawatir. Syukurlah Rin. Saya mau ke sana lagi, Pak Heru yang minta. Apa ada pesan yang bisa saya sampaikan? Nggak ada. Makasih Rin. Tapi kalau ada apa-apa sama Pak Heru, tolong hubungi saya ya. Saya juga minta maaf, kemarin tidak sempat menelpon. Saya membantu Pak Heru menyelesaikan tender. Nggak apa-apa. Terima kasih ya Rin. Sampai nanti. Kembali. Tante, sini dong. Loh, kok belum tidur? Apa mau didongengin? Mau? Mau? Udah, Sisi biar sama saya. Ya non. Didongenginnya di mana? Di kamar. Di kamar? Di kursi aja deh. Enggak. Kursi. Enggak. Kursi deh. Enggak. Ya udah, di kamar Sisi ya. Semakin kolokan saja dia sama kamu. Enggak ya? Sisi nggak kolokan ya? Ya udah, Bobo. Ya. Kasihan Sisi. Harus ada yang merawat dan mengasihinya. Dokter bilang berat badannya naik terus dan sudah melebihi berat badan anak yang lahir normal. Kalau nanti Kak Dery kawin, biar Sisi saya yang merawat ya. Ya kalau Dona nggak keberatan. Santi, Dona nggak seburuk apa yang kamu kira. Saya heran, kenapa banyak orang yang tidak suka sama Dona. Menurut pendapat saya, dia baik dan dia penuh pengertian. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa sikap dan pandangan wanita terhadap wanita lainnya sering berbeda. Dan itu barangkali yang membedakan pandangan kita. Mungkin. Bagaimana, Don? Dedi sudah memberi keputusan kapan kalian kawin?
Tadi dia bilang apa? Masih bingung, Ma. Dia masih mikirin hubungan adiknya sama Heru. Mas Dery nggak mau hubungan adiknya rusak, cuma gara-gara Donna. Ini pasti pengaruh Heru. Anak brengsek itu nggak rela rupanya lihat kita hidup enak. Kurang ajar dia. Cuma ada satu jalan. Kamu harus bisa menyingkirkan Santi. Kalau kamu masih mau Dery mengawinimu. Caranya terserah kamu. Yang penting Heru dan Santi harus segera disingkirkan. Jadi sakit. Papa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa-apa. Saya sehat. Nggak apa-apa. Iya. Saya nggak apa-apa, betul nggak apa-apa. Kak Dery minum ya? Saya, sedikit sekali. Saya nggak mau. Kamu lihat sendiri, nggak apa-apa kok. Saya sehat saja, nggak usah, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Nggak. Kak Dery, kenapa minum lagi? Ada apa? Gak mau bicara? Cuma sedikit diajak teman. Masalah sedikit atau banyak? Tapi yang saya tanyakan kenapa minum lagi? Habis, saya nggak tahu lagi apa yang saya kerjakan. Saya pagi-pagi berangkat kantor, terus pulang, tidur, bangun, pulang, tidur, bangun, pulang, tidur, bangun. Kan saya perlu sedikit selingan kan? Kenapa Kak Dery nggak mau terus terang sama saya? Kak Dery mau kawin? Dengan Donna? Saya akan kawin dengan Nona atas persetujuan kamu. Kalau kamu bilang ya saya kawin. Kalau kamu bilang tidak, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya sih terserah Kak Dery. Saya nggak bermaksud menghalang-halangi. Gus. Gimana kelihatannya saya? Sudah?
Mas Dery. Dona, saya sudah tidak sabaran ingin menyampaikan berita baik tentang kita. Masuk dulu deh, Mas. Ayo. Dona, saya ingin mengatakan ini tanpa lewat telepon. Saya ingin mengatakan langsung. Ternyata Santi tidak keberatan kalau kita kawin. Tentukan hari dan tanggalnya, Dona. Benar, Mas? Benar. Nikah. Nikah. Kita nikah ya, Mas? Kita nikah. Yang benar, Mas. Benar kita kawin, Dona. Kita punya anak ya, Mas? Punya anak. Kita bulan madu. Bulan madu. Bulan madu kita punya anak. Ibu khawatir akan terjadi sesuatu. Tidak biasanya kamu berjam-jam menghabiskan waktumu berdiri di muka cermin. Memangnya kenapa, Bu? Dia bosmu. Dia yang menggajimu. Lupakanlah Rina. Rina tahu, Bu. Heru itu sudah punya pacar, Santi namanya. Dan mereka akan segera menikah, Rina juga tahu. Lebih tidak baik lagi kalau kau berusaha untuk mengganggunya. Rina hanya ingin memberikan kesan baik, Bu. Lain tidak. Masalah mereka mau merasa terganggu atau tidak, itu bukan urusan Rina. Sudah, Bu ya, Rina berangkat dulu. Hati-hati, Rin. Mulai besok kamu nggak perlu kesini lagi, Rin. Dokter bilang saya sudah sehat. Saya udah pulih. Jadi mulai besok kita bisa kembali kerja di kantor seperti biasa. Ada apa, Rin? Tidak apa-apa. Saya hanya khawatir kalau dokter salah. Saya hanya ingin agar Bapak benar-benar sehat, baru Bapak pergi ke kantor. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu lihat, sekarang saya nggak apa-apa. Saya sudah sehat. Rin, terima kasih. Kamu banyak membantu saya selama ini. Sebagai ucapan terima kasih saya punya sesuatu yang sangat spesial buat kamu. Ini ambil dong. Mas Dery, ini indah sekali, Mas. Coba kita pasang. Iya. Kamu kelihatan cantik memakai ini. Terima kasih, Mas. Kamu harus memakai ini untuk makan malam bersama besok. Saya ingin melihat calon istri saya menjadi wanita yang tercantik di sana. Ini kelihatannya semuanya asli. Pasti mahal harganya. Jelas dong, Bu. Masa bos memberikan yang imitasi? Sebaiknya kamu kembalikan ini, Rin. Ibu bilang apa? Sebaiknya kembalikan. Ibu tidak mau anak ibu berhutang budi pada seseorang. Dia bukan seseorang, Bu. Dia bos Rina. Pokoknya kembalikan.
Ibu ingin anak ibu tidak sembarangan menerima hadiah dari laki-laki. Kembalikan ya. Kamu tidak makan? Nanti saja, Bu. Dan yang ini untuk meeting dengan PT Universal Mitra Utama, Pak. Universal. Dan jangan lupa besok pagi Bapak harus menemui Pak Luban Tobing jam 9. Jam 9 ya? Semua sudah selesai, Pak. Saya mau pulang. Saya senang kamu bisa kerjakan semua berkas ini tepat waktu. Langsung pulang. Iya, Pak. Selamat malam. Rin, sebentar Pak. ya. Terlalu malam buat kamu bila pulang sendiri. Kita makan yuk. Saya lapar. Bilang sama ibumu, dia nggak perlu khawatir. Tapi, Pak, Tolong jangan ditolak. Ini bagian dari tugas kantor. Selama ada Santi, Sisi nggak pernah nangis. Sisi itu sangat sayang sekali sama Santi. Ya maklumlah, semenjak dia lahir yang merawat itu Santi. Memelihara anak kecil itu nggak sulit. Iya kan, Santi? Tetapi memelihara anak macan, baru itu menjadi persoalan. Ayo silakan, yuk. Kita makan di tempat lain? kenapa? Ya, suasananya di sini kurang enak. Nanti saya kasih tahu kenapa.
Pak.